Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cipta Almairah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi rubrik asesmen afektif dan rubrik asesmen psikomotorik. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, mari kita membahas terlebih dahulu mengenai asesmen afektif. Apa sih asesmen afektif itu? Jadi, asesmen afektif adalah asesmen yang digunakan untuk mengukur sikap peserta didik yang berfokus pada sikap sosial seperti sikap percaya diri, jujur, bertanggung jawab, peduli, dan menghargai. Nah, teman-teman, jadi asesmen afektif ini memiliki tujuan yang pertama itu untuk mendapatkan umpan balik baik bagi guru maupun bagi peserta didik sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program perbaikan bagi peserta didik. Kemudian, untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku atau sikap ya, karena namanya ini afektif, tingkah laku dari peserta didik yang dicapai dan diperlukan sebagai bahan bagi antara lain kayak perbaikan tingkah laku peserta didik, pemberian laporan kepada orang tua atau wali, serta penentuan kelulusan peserta didik. Nah, oke teman-teman, mari kita membahas nih contoh dari rubrik asesmen afektif. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ini adalah contoh asesmen dari afektif. Bisa dilihat ini ada menyangkut tentang aspek yang diamati, kemudian ada predikatnya yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah, misalnya di sini untuk aspek percaya dirinya, sikap dari percaya dirinya, peserta didik itu dikatakan sangat baik jika peserta didik berani untuk berbicara, menyampaikan ide atau gagasan di depan teman sekelasnya saat presentasi dan berani menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Itu predikatnya sangat baik. Jadi ini khusus asesmen afektif untuk presentasi ya teman-teman. Nah, kemudian predikat baiknya ini siswa dikatakan baik jika peserta didik itu berani menyampaikan ide atau gagasannya di depan teman di kelompoknya dan juga di depan teman sekelasnya saat presentasi, namun ragu-ragu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Ini perbedaannya bisa dilihat kalau sangat baik itu peserta didik itu berani menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Kalau predikat baik itu jika peserta didik itu menjawab tapi ragu-ragu. Nah, kemudian untuk predikat cukup jika peserta didik itu berani menyampaikan ide atau gagasannya di depan teman di kelompoknya, namun ragu-ragu saat di depan teman sekelasnya dan tidak berani menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Itu bisa dilihat ya teman-teman perbedaannya. Nah, kemudian untuk siswa yang predikat kurang untuk aspek percaya dirinya itu jika peserta didik itu ragu-ragu menyampaikan ide atau gagasannya di depan teman di kelompoknya dan tidak berani berbicara di depan teman sekelasnya dan juga tidak berani menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Itu untuk predikat-predikat untuk aspek percaya diri afektifnya. Nah, kemudian untuk aspek tanggung jawabnya, ini predikat sangat baik jika siswa atau peserta didik itu bisa menjalankan tugas yang harus dikerjakannya dengan baik dan tepat waktu dengan penuh kesadaran. Siswa yang mendapatkan predikat baik untuk aspek tanggung jawabnya jika peserta didik itu menjalankan tugas yang harus dikerjakannya dengan baik dan tepat waktu dengan perintah dari guru. Ini perbedaannya, kalau sangat baik itu jika dia itu dengan kesadarannya sendiri. Kalau dikatakan baik, dia bekerja dengan tepat waktu tetapi harus dari perintah gitu, bukan dari kesadarannya sendiri. Nah, kemudian untuk predikat cukup jika peserta didik itu menjalankan tugas yang harus dikerjakannya dengan kurang baik gitu dan tidak tepat waktu serta menunggu perintah dari guru. Kemudian untuk predikat kurang ya, jika peserta didik itu tidak menjalankan tugas yang harus dikerjakannya, itu predikatnya kurang. Nah, kemudian teman-teman, ayo kita membahas mengenai aspek disiplinnya. Nah, siswa atau peserta didik itu dikatakan disiplinnya itu predikatnya sangat baik jika peserta didik datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai, berpakaian rapi,
membawa buku sesuai jadwal yang ditentukan, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu sangat baik. Untuk aspek disiplin, untuk predikat baik jika peserta didik itu datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai, berpakaian kurang rapi, membawa buku sesuai jadwal yang ditentukan, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, perbedaannya itu ada pada kalau sangat baik jika aspeknya itu terpenuhi ya, semua aspeknya baik dari datang tepat waktu ataupun berpakaian rapi dan membawa buku sesuai jadwal ditentukan. Tapi predikat baik itu jika siswa itu berpakaian kurang rapi, tetapi mereka membawa buku sesuai jadwal ditentukan dan datang tepat waktu. Nah, kemudian untuk predikat cukup jika peserta didik itu datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai, berpakaian kurang rapi, membawa buku sesuai jadwal ditentukan, dan mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Ya, itu kurang. Nah, untuk maksud saya predikat cukup. Nah, selanjutnya untuk predikat kurangnya, disiplin pada aspek disiplinnya jika peserta didik itu datang terlambat, berpakaiannya kurang rapi, membawa buku sesuai jadwal yang ditentukan, dan mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, itu predikatnya kurang. Nah, itu bisa dipertimbangkan ya teman-teman kalau saat kita membuat rubrik asesmen khususnya untuk asesmen afektif ini yang berkaitan dengan sikap. Itu contoh yang saya buat. Nah, selanjutnya teman-teman, mari kita membahas mengenai asesmen psikomotorik. Nah, teman-teman, seperti kita tahu kalau psikomotorik itu berkaitan dengan keterampilan peserta didik. Nah, asesmen psikomotor atau keterampilan ini dapat didefinisikan sebagai asesmen kemampuan siswa dalam mengaplikasikan kemampuan kognitif dan melaksanakan kegiatan tertentu dalam situasi yang berbeda berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Nah, selanjutnya teman-teman, mari kita melihat nih contoh dari rubrik asesmen psikomotorik yang telah saya buat. Nah, seperti tadi ya, untuk rubriknya gambarannya seperti ini, ada aspek yang diamati dan ada predikatnya, baik, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah, kebetulan teman-teman, ini rubrik yang saya buat, rubrik asesmen psikomotorik yang saya buat ini mengenai asesmen psikomotorik atau penilaian psikomotorik dari peserta didik ketika melakukan presentasi. Nah, aspek pertama yang saya nilai untuk presentasi kelompoknya, yang pertama ketika siswa tersebut atau peserta didik itu memulai presentasi. Nah, siswa atau peserta didik itu mendapatkan predikat sangat baik jika memulai presentasi dengan menyapa serta menggunakan bahasa yang benar dan jelas. Nah, predikat baik jika peserta didik itu memulai presentasi dengan menyapa tetapi menggunakan bahasa campur. Ini bahasa formal dan informal gitu. Jadi itu perbedaannya. Kalau untuk sangat baik itu siswa menyapa dan menggunakan bahasa yang benar dan jelas. Baik jika siswa itu menyapa tetapi menggunakan bahasa yang campur gitu, bahasa formal dan informal. Kemudian siswa mendapatkan predikat cukup jika peserta didik itu memulai presentasi dengan menyapa tetapi menggunakan bahasa yang kurang benar dan kurang jelas. Kemudian mendapatkan predikat kurang jika memulai presentasi tidak menyapa dan menggunakan bahasa yang kurang benar serta kurang jelas. Itu predikat yang kurang. Kemudian aspek yang kedua yang saya nilai ketika memulai presentasi kelompok atau ketika melakukan presentasi kelompok itu penyampaian hasil karyanya. Nah, peserta didik itu mendapatkan predikat sangat baik jika penyampaian hasil karyanya itu dilakukan dengan jelas, lengkap, runtut, lancar, dan menggunakan bahasa yang benar. Nah, peserta didik mendapatkan predikat baik jika penyampaian hasil karyanya itu dengan jelas, lengkap, runtut, lancar, tetapi masih menggunakan bahasa yang kurang baku gitu, yang ada atau yang kurang baik gitu. Kemudian peserta didik mendapatkan predikat cukup jika penyampaian hasil karyanya itu dengan jelas tetapi tidak lengkap dan tidak lancar serta masih menggunakan bahasa yang kurang baku. Nah, kemudian peserta didik itu mendapatkan predikat kurang jika selama penyampaian hasil karyanya itu dengan kurang jelas, tidak lengkap,
tidak runtut, dan menggunakan bahasa yang kurang benar. Itu predikat kurang. Nah, selanjutnya yang saya nilai itu pada aspek kerjasama saat presentasinya. Nah, siswa peserta didik mendapatkan predikat sangat baik jika bekerja sama dalam menjawab pertanyaan kelompok lain serta merespon pertanyaan kelompok lain dengan baik, benar, dan jelas. Nah, siswa mendapatkan predikat baik jika bekerja sama dalam menjawab pertanyaan kelompok lain, merespon pertanyaan kelompok lain, hanya saja masih ada beberapa jawaban yang kurang tepat. Mereka merespon, tetapi jawabannya itu masih kurang tepat dan masih amburadul begitu. Ya, selanjutnya siswa mendapatkan predikat cukup jika selama bekerja sama itu mereka bekerja sama dalam menjawab pertanyaan kelompok lain, tetapi tidak merespon pertanyaan, mereka tidak menjawab sama sekali. Kemudian siswa mendapatkan predikat kurang jika tidak bekerja sama dalam menjawab pertanyaan kelompok lain dan tidak merespon pertanyaan. Mungkin hanya beberapa orang saja yang merespon, ini mereka tidak bekerja sama gitu, hanya fokus pada uang saja. Kemudian aspek terakhir yang saya nilai dalam rubrik asesmen psikomotorik ini, aspek yang terakhir ketika presentasi itu ketika mereka menutup presentasi. Peserta didik mendapatkan predikat sangat baik jika selama menutup presentasi dengan membacakan kesimpulan dengan bahasa yang baik, benar, dan jelas. Kemudian, peserta didik mendapatkan predikat baik jika menutup presentasi dengan bahasa yang baik, benar, dan jelas, tetapi tidak membacakan kesimpulannya. Siswa mendapatkan predikat yang cukup jika menutup presentasi dengan membacakan kesimpulan dengan bahasa yang kurang baik, benar, dan tidak jelas. Kemudian siswa mendapatkan predikat kurang jika menutup presentasi dengan bahasa yang kurang baik, kurang benar, dan tidak jelas, serta tidak membacakan kesimpulan. Itulah tadi teman-teman penjelasan saya mengenai asesmen afektif dan asesmen psikomotorik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.